Halo semua, coba deh ingat-ingat pas hari pertama sekolah, biasanya guru nanya apa buat mencairkan suasana. Pertanyaannya kedengeran simpel banget tapi ternyata dampaknya bisa besar loh. Yuk kita kupas bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaannya. Kamu liburan kemana? Pasti kita semua pernah dengar, atau malah kita sendiri yang nanya, ya kan? Kedengarannya wajar banget, kayak ya udah, ini cara paling standar buat mulai obrolan setelah libur panjang. Tapi yakin nih seaman itu? Justru disinilah masalahnya muncul. Pertanyaan yang kelihatannya sepele ini ternyata sekarang banyak disaranin buat dihindari loh sama para ahli perkembangan anak. Kenapa coba? Yaitu tadi, karena di balik kesederhanaannya, dampaknya bisa gede banget. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Sebenarnya apa aja sih dampak yang nggak kelihatan, yang seringkali nggak kita sengaja dari satu pertanyaan pembuka ini? Nah, ada 4 masalah utamanya nih, dan ini semua saling nyambung. Pertama, ya, nggak semua murid punya cerita liburan. Dari situ bisa muncul kesenjangan sosial. Terus, bisa juga malah memicu kenangan yang nggak enak. Dan ujung-ujungnya, ini bisa merusak suasana setara yang seharusnya dibangun di hari pertama sekolah. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kita sering banget berasumsi kalau semua orang itu pasti pergi liburan. Padahal, kenyataannya banyak banget siswa yang ya udah, liburannya di rumah aja. Dan alasannya itu bisa macam-macam banget, dan seringkali sensitif. Mungkin karena keterbatasan ekonomi, atau ada anggota keluarga yang sakit atau lagi berduka. Bisa juga karena ada masalah di rumah. Atau ya sesimpel karena mereka memang cuma pengen istirahat aja di rumah. Dan itu kan nggak salah sama sekali. Coba deh bayangin dampaknya ke anak. Pas semua temennya cerita, terus dia nggak bisa jawab sesuai yang diharapkan, apa yang dia rasain? Bisa jadi tersisih, malu, atau bahkan minder. Dan ini kejadiannya di hari pertama sekolah loh, hari di mana seharusnya mereka merasa paling diterima. Dan kesenjangan ini tuh jadi kerasa nyata banget di kelas. Yang satu cerita, wah aku main ski di gunung, nginep di hotel bagus. Sementara yang lain cuma bisa cerita, aku di rumah aja bantu jagain adik. Tiba-tiba, tanpa disadari, fokus kelas jadi ngebanding-bandingin materi, bukan lagi soal kebersamaan. Nggak cuma itu, masalah lainnya adalah kan nggak semua liburan itu isinya seneng-seneng. Buat sebagian anak, waktu libur malah bisa jadi momen yang sulit atau sedih. Pertanyaan, liburan kemana? Ini bisa-bisa malah jadi pemicu emosi yang nggak enak buat mereka. Ini penting banget buat kita ingat lagi. Apa sih tujuan utama hari pertama sekolah? Tujuannya kan buat menciptakan lingkungan yang aman, yang setara, yang bikin semua murid merasa jadi bagian dari kelas itu, dan siap buat belajar bareng-bareng. Nah, ini dia intinya. Pertanyaan liburan kemana itu, tanpa kita sadari, malah berisiko merusak tujuan yang bagus tadi. Sejak menit pertama kelas mulai, rasa nggak setara itu bisa langsung kerasa. Jelas bukan awal yang kita mau, kan? Oke, kita udah paham nih masalahnya apa. Sekarang, gimana solusinya? Karena intinya bukan berarti kita jadi nggak boleh nanya sama sekali, tapi gimana caranya kita bertanya dengan lebih bijak dan lebih membangun. Jadi, pertanyaannya sekarang, kalau bukan liburan kemana, terus kita nanya apa dong? Gimana caranya mulai obrolan yang hangat tapi juga bisa merangkul semua murid? Ini ada beberapa contoh pertanyaan yang jauh lebih baik. Coba deh tanya, apa satu hal baik yang kamu lakuin selama liburan? Atau, ada nggak pengalaman sederhana di rumah yang bikin kamu seneng? Nah, pertanyaan kayak gini kan bisa dijawab sama semua anak, dan fokusnya ke pengalaman pribadi yang positif. Nah, disinilah kuncinya. Pertanyaan-pertanyaan alternatif tadi itu menggeser fokus. Jadi bukan lagi soal konsumsi, beli apa, pergi kemana, tapi lebih ke karakter. Apa yang dirasain, apa yang dipelajari, apa yang disyukuri. Manfaatnya jadi jelas banget kan? Pertama, ini inklusif, semua siswa bisa ikut cerita. Kedua, nggak memancing perbandingan sosial yang nggak perlu. Dan yang paling penting, ini justru bisa bantu bangun karakter dan rasa syukur di dalam diri setiap anak. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Ini semacam pengingat buat kita semua tentang apa sih inti dari peran seorang pendidik yang pastinya lebih dari sekedar ngajar di depan kelas. Kutipan ini rasanya ngena banget ya. Hal kecil yang kita tanyakan bisa berdampak besar pada hati seorang siswa. Ini nunjukin kalau kata-kata kita itu punya kekuatan. Satu pertanyaan kecil aja, pilihan kata kita, bisa banget meninggalkan bekas yang dalam di hati seorang anak. Jadi, kita harus ingat, tujuan kita nanya-nanya di awal itu bukan cuma buat basa-basi atau mencairkan suasana. Tapi yang lebih penting adalah untuk membangun sebuah komunitas kelas yang kuat dari hari pertama. Dan yang pasti, untuk menjaga perasaan setiap anak. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Entah kita sebagai guru, orang tua,
atau bahkan sebagai teman, gimana caranya ya kita bisa lebih sadar lagi dalam berinteraksi supaya hari pertama dan semua hari setelahnya bisa jadi pengalaman yang positif buat semua orang?